Karena malu juga orang yang mualaf aja membayar zakat. Masa kalau kita mau zakat bukan kita hebat, bukan sah. Dititip Allah itu. DPF TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jiswab, selamat datang di Ngobrol Jiswab, sebuah podcast dari DPF TV yang akan menyajikan obrolan santai seputar Jiswab untuk meningkatkan literasi finansial guna membangun peradaban. Ketemu lagi dengan saya Rizky Sitomorang yang akan mendampingi sahabat hingga beberapa waktu ke depan. Alhamdulillah di episode sebelumnya kita telah membahas mengenai tren investasi emas, bagaimana perhitungan zakatnya. Kali ini kita akan membahas mengenai zakat dan mu'alaf. Telah hadir narasumber kita, beliau merupakan Ketua Majelis Taklim Telkomsel Sumatera Bagian Utara, Bapak Asnam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Bagaimana kabarnya Bapak pagi hari ini? Alhamdulillah, Mbak, secerah mentari pagi. Alhamdulillah tetap sehat dan aktif juga ya, Pak ya. Masih, Mbak. Baik Pak, terkait dengan tema kita zakat dan mu'alaf. Sebenarnya kenapa mu'alaf ini menjadi bagian mereka yang berhak menerima zakat, Pak? Kalau sebenarnya siapa yang menerima zakat ini sebenarnya kan sudah ada ketentuan yang dikeluarkan Allah di surat At-Taubah ya, ayat 60 yang menyatakan 8 asnaf. Nah, salah satunya itu mu'alaf lah yang berhak untuk menerima zakat ini. Ya mungkin melihat dari orang yang hijrah, anggapannya yang namanya mu'alaf itu ibaratnya bayi yang baru lahir, kan perlu perhatian. Setelah zakat ini kan salah satu bentuk perhatian dari umat Islam kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Jadi itu ya, kalau menjadi itu yang dasarnya kenapa mungkinan mu'alaf itu diberikan berhak juga untuk menerima zakat juga. Ada batasan nggak Pak sebenarnya atau kriteria khusus mu'alaf seperti apa yang berhak menerima dana zakat ini? Ya kalau kriteria khususnya sebenarnya semua mu'alaf itu ya berhak menerima zakat sebenarnya. Karena tujuan iya karena kan tujuan kita tadi itu kan apa nih? Zakat tadi itu kan untuk salah satunya bagi orang bayi itu kan semua bayi mau kaya mau miskin kan dia tetap butuh perhatian. Nah, bentuknya mungkin yang berbeda-beda kan. Kalau memang dia orang miskin ya mungkin porsinya ya lebih banyaknya untuk secara finansialnya kita tingkatkan kebaikan ya kan. Kalau orang kaya sifatnya kita menghibur dia. Ya, hijrah itu kedatangan kita itu tujuan untuk itu. Mungkin dia secara khusus kan butuh finansial kita sebenarnya secara karena dia udah mampu kan, orang yang udah bekerja mau terima gaji tiap bulanan kan. Nah, cuma kita hadir ke mereka itu kan untuk menguatkan hatinya bahwa dia masuk Islam itu bukan sendiri. Nah, saudaranya. Nah, bentuk perhatian kita itulah kalau cuma kita ngobrol ini ya mungkin ya sekadar. Tapi kan kalau kita bawa sesuatu itu kepada saudara kita yang baru mu'alaf tadi kan bentuknya kan berbeda. Oh iya betul. Terkait bentuk yang Bapak sebutkan, apakah melulu memang harus disalurkan zakat ini untuk kepada mu'alaf dalam bentuk uang atau ada bentuk yang lain, Pak? Ya, terbalik seperti tadi itu kan kondisi si mu'alaf ini seperti apa dulu kan. Kalau memang dia sangat butuh keuangannya, ya kita akan bantu supaya ekonominya dia kuat. Kenapa? Pasti dia sekarang ini kondisinya dia kan sudah hijrah berarti sendiri. Artinya karena bisa jadi ada ketidaksetujuan dari pihak keluarga ya Pak ya. Umumnya kan banyak orang yang mu'alaf yang kita lihat sekarang ini kan banyak pasti respon dari keluarganya dia dikeluarkan. Nah, gitu datanglah ya, kita membantu dia itu. Nah, setelah kita bantu dia secara finansial untuk makan, sekarang apakah dia butuh hanya makan aja? Sebenarnya kan bukan hanya itu aja yang dibutuhkan seorang mu'alaf ini, lebih cenderungnya itu apa ya kan? Tauhid tentang Islam itu. Kenapa? Apa yang membuat dia? Karena dia benar-benar nol. Nol. Ya? Jadi tugas kita sebenarnya kalau saya lihat itu zakat kita tadi itu bisa aja bentuknya ya buku, ya memanggil guru ataupun yayasan yang foundation yang sifatnya mu'alaf center. Seperti mu'alaf center gitu ya Pak ya. Kan sebenarnya kan menampung orang yang baru masuk mu'alaf supaya dia dalam waktu tertentu dia udah yakin bahwa pilihan saya itu sesuai apa yang dicari dia itu kan pasti ada sesuatu. Orang masuk mu'alaf kan itu kenapa dia pindah itu pasti ada dicari. Nah kitalah yang harus kita dukung kenapa dia mau masuk muslim, itu yang kita kuatkan ya Pak itu ya. yang kita cari kenapa dasarnya, apa dasarnya.
Itulah yang kita bantu. Nah, bantunya itu kan bukan hanya finansial, banyak juga orang yang miskin pun yang tapi kenapa masih bertahan dia? Tetap dia tidak di itu tadi, karena kan yang dicarinya itu yang benar itu mungkin ditemukannya di Islam. Gitu. Jadi ada alternatif penyaluran zakat yang bisa kita salurkan kepada mu'alaf itu dengan program-program ya Pak, bisa memberikan buku-buku, Al-Quran ataupun pelatihan sebenarnya kan menghadirkan dai-dai di daerah terpencil bisa jadi ya Pak ya. Ya karena itu tadi kan banyak saudara-saudara kita di daerah terpencil itu dia masuk Islam. Coba saya kan, mungkin saya miris ya, pasti ada satu daerah itu nggak pernah Jumatan mungkin. Jadi Islam udah sekian lama, berbulan, bertahun, tapi dia tidak ada tempatnya dia untuk orang Jumatan. Gimana? Ini nggak ada. Iya, wadahnya Bisa dibangun dari dana zakat bisa misalnya dia Pak, dana ya, zakat itu mendukung. itulah bentuknya bagi apa tadi itu. Sebagai hadiah bagi mereka yang Ya, sudah berhijrah ya Pak berhijrah, ke ya. agama Islam ya. Ya kalau kita kan sekarang biasanya lebih gampang kan zakat bayar udah. Padahal bukannya itu yang dibutuhkan mereka sebenarnya itu. Supaya apa? Dia bisa menghadapi pengaruh lingkungannya atau pasti kerayuan kembali dia untuk itu tadi. Dia buktikan ini loh. Kenapa yang saya temukan itu di sini saya nggak ketemukan. Itu yang harusnya kita. Jadi seorang mu'alaf itu berani dia mengatakan ini loh yang saya nggak pernah dulu temukan di sebelumnya, di sini saya temukan. Jadi itu kan yang dulu sebenarnya kalau saya melihat sekarang itu sebenarnya karena saya pernah juga kayak kami mengatakan daerah pinggiran itu hari ini dia Islam, besok udah kembali lagi. Karena tidak ada saudara yang menguatkan bisa jadi ya Pak Jadi ya. dia kan nggak tahu kan, mungkin pertama dia tertarik. Setelah dia tertarik terus kita nggak perlu ngasih tahu kelanjutannya. Kenapa dia udah lepas lagi ya udah. Karena kita selalu bermodal udah bantuan, kasih baju, itu kan tahu. Jangan nanti saya mau cakap Mbak di daerah sana itu saya pernah membuat kegiatan sunatan massal itu. Bapak sama anak sama-sama sunat coba. Jadi salah siapa? Salahkah mereka? Enggak juga kan. Oke baik. Terkait misalnya ada kasus juga mu'alaf Pak. Dia hijrah masuk ke Islam karena misalnya ada faktor tertentu, misalnya karena menikah gitu. Apakah dia yang mu'alaf ini berhak juga masih menerima dana zakat walaupun statusnya sudah berubah dari single menjadi menikah? Kalau dia langsung menikah itu kan berarti harus tanggung jawab suaminya tadi. Tanggung jawab suaminya. Iya kan bulan nggak perlu lagi kan. Tapi kalau pertama dia masuk itu perlu kita memberi dia sebagai hadiah iya, gitu ya Pak ya. Jadi sudah bukan masuk ke agama Islam jadi gitu itu. ya Pak. Tapi kalau sehari-harinya kan tidak rutin lagi. Karena sudah ada suaminya ya, ya, otomatis Pak, kan ya. suaminya mencukupinya itu kan, kebutuhan. Bagi mu'alaf ada kewajiban membayar zakat nggak sih Pak sebenarnya? Kalau kita kaji zakat itu sebenarnya kepentingan kan kewajiban bagi umat muslim. Karena si mu'alaf tadi udah muslim, otomatis sebenarnya dia termasuk orang yang wajib berzakat. Tapi kita lihat seperti apa kondisi si mu'alaf tadi. Kalau secara finansial dia memang udah cukup, udah secara nisab juga dia harus mengeluarkan zakat ya. Dia harus mengeluarkan zakat. Artinya jika dia sudah menjadi muzaki, ya, itu. wajib tetap mengeluarkan Ya, zakat jadi ya Pak ya. apa itu? Makanya kita malu juga orang yang mu'alaf aja membayar zakat. Masa yang kita yang umat Islam yang udah Islam sekian puluh tahun kok. Oke, ada pesan nggak nih Pak bagi saudara-saudara kita yang mu'alaf? Nah, kalau saya pertama sekali ini sama menarik sebenarnya Mbak yang masalah zakat ini. Sebenarnya zakat ini sebenarnya kan kita udah tahu ancamannya. Apa risiko kalau kita tidak menjualkan zakat. Zakat ini kan sebenarnya bukan harta kita sebenarnya. Haknya orang yang ada di diri kita, gitu dititipkan ya, Pak. Allah. Dititipkan kepada Allah. kita, Jadi ya, kalau Pak. kita bukan zakat bukan kita hebat, bukan. Karena memang kita dititipkan Dititip sama Allah ya Pak ya. itu. Nah, kita seharusnya mengeluarkan yang diminta Allah bukan banyak kok. 2,5%. Coba hitungan 25%, 1.025.000 cuma. Coba kita pergi makan aja sekali makan sekarang berapa sekali? Semurah-murah sekarang udah 15.000, 20.000. Bisa kita keluarkan yang notabene itu ya besoknya kan habis juga ya kan tidak. Tapi kalau zakat ini kan jelas untuk siapa? Kita Ada yang 8 golongan tadi iya, ya, satu Pak ya. 8 golongan, satu lagi kan kita memberikan orang, tapi Allah memberikan
keberkahan bagi atas kita sisa harta kita ya Pak. dan membantu kita nanti di padang mahsyar nanti dia pada hari kiamat. Jadi kan itulah dasar kenapa seharusnya kalau dengan niat umat Islam sebanyak ini yang kalau sadar itu zakat itu bukan haknya dia, sama juga kita mencuri silangnya itu kekasaran seperti itulah ya kan. Orang punya orang yang kita pakai kan mencuri kan gitu, mengambil punya orang kan. Nah, walaupun kita mencari yang bekerja, Allah kan menentukan. Keluarkanlah 2,5% dari yang kamu punya ini untuk membantu saudara kamu tadi. Kenapa? Kita bertanggung jawab deh. Apalagi yang kita silakan bagi teman saudara kita yang mau alaf tadi kan perlu kita bantu dengan zakat tadi. Itu tujuannya apa? Supaya yang saudara-saudara kita yang mu'alaf tadi itu yang baru hijrah, yang baru itu sehingga lebih cepat dia menemukan kebenaran dalam yang di agama Islam. Ya, jadi kalau pesan saya mu'alaf itu jangan takut apa yang telah dilakukan sekarang itulah yang paling benar. Kenapa? Kita sederhana aja, kita itu dalam Al-Quran yang semuanya ada tuntutannya, mau dari bangun tidur sampai tidur lagi ya kan, mau dari kamar mandi semuanya udah ada aturannya di dalam Al-Quran itu, petunjuk itu. Jadi bukan salah memilih saudara-saudara kita yang mu'alaf itu untuk masih mu'alaf di agama Islam itu tujuan memang pilihan yang tepat lah bagi dia itu. Nah itu aja. Baik sahabat Jiswab, tadi sudah sama-sama kita dengarkan mengenai mu'alaf dan zakat. Jadi mu'alaf yang seperti apa yang berhak menerima dana zakat tadi sudah sama-sama kita dengar. Dan ada masukan ini, ternyata untuk mendukung saudara-saudara kita yang berhijrah atau mu'alaf dari agama yang non-Islam menjadi Islam, yang paling penting adalah kita bantu adalah untuk memperkuat tauhidnya. Apakah boleh dibantu dengan finansial? Boleh, tapi yang paling utama adalah bagaimana tauhidnya itu atau keislamannya lebih kokoh. Jadi dana zakat juga bisa disalurkan melalui program-program yang lebih produktif. Misalnya seperti menghadirkan dai-dai di daerah terpencil atau memberikan Al-Quran ataupun memberi buku-buku yang berbasis Islam. Bapak, terima kasih sudah hadir dan memberikan inspirasi kepada kita pada hari ini ya Pak ya. Sama Mbak, mudah-mudahan apa yang kita dapat berbuat dari Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Jiswab, terima kasih sudah menyaksikan program Ngobrol Jiswab. Jangan lupa untuk saksikan episode selanjutnya setiap hari Jumat pukul 9 pagi. Saya Rizky Situmorang undur diri. Tetap sehat dan aktif dengan zakat dan wakaf produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPF TV